Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa serta-merta menghentikan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, kendati Lukas membuktikan secara terbalik uang atau harta yang selama ini dinilai mencurigakan. Sebab merujuk KUHP, pembuktian terbalik hanya bisa diputuskan oleh hakim di pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi dituntut mampu membuktikan bahwa dugaan korupsi yang disangkakan kepada Gubernur Papua Lukas NMB tak hanya sekedar urusan gratifikasi 1 miliar rupiah saja. Sebab dari penelusuran PPATK, mereka menemukan ada banyak aliran dana janggal dari rekening Lukas NMB dan pihak-pihak di sekitarnya. Namun KPK juga tidak bisa begitu saja mengiming-imingi Lukas NMB dengan jaminan penghentian perkara asal kader Demokrat itu bisa memberikan sumber dana yang dianggap janggal. Sebab kesempatan pembuktian terbalik hanya bisa dilakukan oleh hakim di pengadilan. Saya kira bukan seperti itu. Pembuktian terbalik itu hanya di pengadilan dan untuk status terdakwa. Dan sudah jadi tersangka, sudah ada dakwaan, sudah ada pembuktian, proses pembuktian semua, alat bukti, saksi semua sudah ada. Nah ini tinggal apakah nanti mau penuntutan, ya sebelum pledoi baru hakim itu memerintahkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan terkait kasus ini, ya, harta kekayaan terkasus korupsi dan TPPU-nya nanti kalau memang sudah siap ya. Adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sebelumnya menawarkan penghentian kasus kepada Gubernur Papua Lukas NMB jika ia bisa membuktikan dari mana sumber uang ratusan miliar rupiah yang ditemukan PPATK. Alex mendasarkan itu dari Undang-Undang KPK yang membolehkan penyidik menghentikan perkara dengan menerbitkan SP3. KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya. Kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya. Salah satu temuan PPATK yang diduga dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB adalah adanya uang senilai 55 juta dolar Singapura atau 560 miliar rupiah yang disetorkan ke meja judi. Jika dihitung, nilai itu setara dengan sepertiga dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua tahun 2022 sebesar 1,5 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Fazari dengan nomor NIM 2010611072 dari kelas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, yang mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Langsung saja dari yang pertama, saya akan menjelaskan terkait definisi dari pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat delik mengenai adanya sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik yaitu sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa, dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum dapat didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
tapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Politik hukum Indonesia mengenai pembalikan beban pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana ketentuan pasal 37 berbunyi sebagai berikut. 1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. 2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan otentik ketentuan pasal 37 tersebut menentukan bahwa pada ayat 1, pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, dan menyalahkan diri sendiri, non-self-incrimination. Kemudian ayat 2, ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang, yakni membatasi hakim dalam memutus perkara untuk tidak menyampaikan aturan pembuktian dalam undang-undang. Maksudnya adalah membatasi hakim dalam tingkat subjektivitasnya, agar putusan hakim benar-benar objektif. Sedangkan menurut Adami Cazawi, sistem pembuktian terbalik hanya dapat digunakan pada A. Pada korupsi suap penerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih. Pembuktian terbalik pada korupsi suap penerima gratifikasi di mana terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi. Dapat disebut dengan sistem pembuktian terbalik murni. Kemudian B. Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Kewajiban terdakwa membuktikan sebaliknya terhadap bukan pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Apabila jaksa penuntut umum berhasil membuktikan kesalahan terdakwa, maka hakim akan menyatakan dakwaan telah terpenuhi dan terdakwa dijatuhi pidana. Akan tetapi, apabila menurut hakim terdakwa berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka pembuktian tersebut akan dipergunakan hakim untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti, sehingga terdakwa harus diputus bebas. Selanjutnya terkait pembuktian terbalik dalam kasus korupsi gratifikasi, yang mana dasar hukumnya ialah pasal 12B ayat 1 huruf A UU PTPK. Pembuktian terbalik berdasarkan pasal 12B ayat 1 huruf A ditujukan untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih dengan syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut, yaitu A. Syarat yang pertama, gratifikasi yaitu berupa pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan mempergunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik. Kemudian B, syarat yang kedua yaitu gratifikasi itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kemudian C, syarat yang ketiga, pemberian suap tersebut berhubungan dengan jabatannya atau penerima gratifikasi dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang mana dalam artinya adalah bahwa akibat dari gratifikasi yang diterima itu, seorang pegawai negeri atau pejabat negara tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, atau pemberian suap itu diberikan agar pegawai negeri atau pejabat negara tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, mengenai pembuktian terbaik terhadap harta benda yang belum didakwakan, yang mana dasar hukumnya ialah pasal 38B UU PTPK. Ketentuan pembuktian sebagaimana diatur pada pasal 38B adalah pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana terdapat pada pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan pasal 5 sampai 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian pendapat ini juga diperkuat lagi dengan adanya penjelasan pasal 38B, yang mana menjelaskan ketentuan pada pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Kemudian objek dari pembuktian terbalik pada pasal 38B ini adalah pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan,
yaitu harta benda yang belum dimuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Terhadap harta yang belum didakwakan tersebut ini, terdakwa diwajibkan untuk membuktikannya. Selanjutnya mengenai alat bukti dalam sistem pembuktian terbalik, yang mana dasar hukumnya adalah pasal 37 ayat 2 UU PTPK. Pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 12B ayat 1 huruf A ini adalah hak dari terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana gratifikasi, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Status pembuktian pada pasal 12B ayat 1 huruf A ini dipertegas dengan pasal 37, yang mana menjelaskan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik dalam pasal 37 adalah berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana suap penerima gratifikasi. Kemudian konsekuensi hukum apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah hasil pembuktian terbalik tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian, penjelasan pasal 37 ayat 2 yang menjelaskan ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Dengan penjelasan pasal 37 ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa alat bukti yang digunakan pada pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B ayat 1 huruf A adalah alat bukti berupa keyakinan hakim. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait materi pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.